Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat dalam berkegiatan. Hari ini Bu Yana akan bercerita. Tapi sebelum Bu Yana mulai ceritanya, kita nyanyi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh ikuti Bu Yana dari rumah. 1, 2, 3. Sunyi, 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 kumpul, 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 air, air, air di kaki Ismail. Bapaknya Ibrahim, ibunya Siti Hajar berlari di antara Safa dan Marwah. Teman-teman, ada yang tahu tidak siapakah Nabi Ibrahim alaihi salam itu? Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi ke-6 dari 25 nabi dan rasul Allah. Istrinya bernama Siti Hajar dan Siti Sarah. Bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai seorang anak teman-teman. Setiap malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak yang soleh. Setelah puluhan tahun lamanya, akhirnya Siti Hajar melahirkan seorang bayi yang sangat lucu. Dia diberi nama Ismail. Ismail adalah anak yang sangat dinanti-nantikan oleh Ibrahim. Namun, setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail pergi meninggalkan kota tempat tinggal mereka. Mereka pun pergi menuju sebuah lembah yang sangat gersang dan tandus dan tidak ada kehidupan sama sekali di sana. Lembah tersebut berada di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan persediaan makanan yang seadanya teman-teman. Nabi Ibrahim kembali pulang ke kota tempat tinggalnya. Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah agar anak dan istrinya selalu dilindungi oleh Allah dan diberikan rezeki. Beberapa hari kemudian, Siti Hajar dan Ismail kehabisan persediaan makanan teman-teman. Air susu Siti Hajar juga sudah mulai mengering. Ismail yang kehausan menangis dengan sangat kencang. Siti Hajar yang panik berlari ke sana kemari di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk mencari air untuk diberikan kepada Ismail. Tetapi Siti Hajar tidak juga menemukan air teman-teman. Siti Hajar pun mulai kelelahan. Ia kembali menemui anaknya Ismail. Di sana Siti Hajar melihat Ismail menghentakkan kakinya ke atas tanah. Dan tiba-tiba dari atas tanah keluarlah air yang sangat jernih dan sangat segar. Betapa bersyukurnya Siti Hajar kepada Allah. Ia pun mengumpulkan air tersebut. Sami, sami. Nah, setelah itu Siti Hajar memberikan air tersebut kepada Ismail sehingga Ismail tidak lagi kehausan. Beberapa tahun kemudian, Ismail tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa yang kuat dan sehat. Namun, suatu malam Ibrahim bermimpi bahwa Ibrahim mendapat perintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail anaknya. Kemudian, Ibrahim pun menemui anaknya Ismail dan menceritakan mimpinya tersebut. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu," ucap Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail menceritakan mimpinya. Dengan berserah diri kepada Allah dan tanpa ragu sedikit pun, Ismail menjawab pertanyaan ayahnya. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka Nabi Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah tersebut.
Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail anaknya pergi menuju Mina untuk melaksanakan penyembelihan teman-teman. Tetapi di tengah perjalanan mereka, Ibrahim dihadang oleh setan. Setan menghasut Nabi Ibrahim. "Hai Ibrahim, benarkah kau akan menyembelih anak kesayanganmu itu? Apakah kau setega itu?" Tapi Nabi Ibrahim mengabaikan hasutan setan tersebut, teman-teman. Nabi Ibrahim mengambil 7 buah kerikil dan melemparkannya kepada setan sebanyak 7 kali. Setan pun pergi meninggalkan mereka. Dan Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba setan kembali muncul dan menghasut Ibrahim. "Hai Ibrahim, kau adalah Nabi Allah. Aku yakin jika engkau menyembelih anakmu itu, orang-orang tidak akan lagi mendengarkanmu. Mereka akan menjauhimu." Tetapi Nabi Ibrahim tetap mengabaikan hasutan setan tersebut. Ia kembali mengambil 7 buah kerikil dan dilemparkan kepada setan sebanyak 7 kali. Hingga setan pun pergi lagi meninggalkan mereka. Ibrahim dan anaknya kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di sini, setan belum menyerah, teman-teman. Ia kembali muncul. Kini, setan menghasut Ismail. "Hai Ismail, Ibrahim itu adalah ayahmu. Mana mungkin seorang ayah yang menyayangi anaknya akan tega menyembelihmu? Betul bukan?" Nabi Ibrahim yang melihat setan sedang menghasut anaknya Ismail kembali mengambil 7 buah kerikil dan melemparkannya kepada setan sebanyak 7 kali. Karena iman mereka kuat dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan pun kalah, teman-teman. Setan lenyap dan tidak kembali lagi. Nabi Ibrahim dan Ismail anaknya kembali melanjutkan perjalanan menuju Mina. Sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail bersiap untuk penyembelihan. Di sana, Ismail sudah terbaring dengan tangan dan kakinya terikat oleh tali dan matanya tertutup oleh kain. Nabi Ibrahim juga sudah menyiapkan sebuah pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam, agar ketika menyembelih anaknya tidak merasa kesakitan. Namun, ketika pedang tersebut menyembelih Ismail, tiba-tiba pedang yang sangat tajam tersebut tidak mampu menyembelih Ismail, teman-teman. Nabi Ibrahim bingung sekali. Ia mencoba sekali lagi, tapi pedang tersebut tetap tidak mampu menyembelih Ismail anaknya. Dan tiba-tiba muncullah seekor domba yang besar dan sehat. Domba tersebut adalah kiriman dari Allah untuk disembelih oleh Ibrahim menggantikan putranya Ismail. Peristiwa tadi kini menjadi ibadah kurban untuk setiap umat muslim di setiap tahunnya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai berceritanya. Sebelum Bu Yana tutup, kita nyanyi satu kali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai tanda syukur pada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Bu Yana. Bu Yana akhiri ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.